عاشق عاشق عاشق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara sekalian, fa inna insyaallah ab'asu fi kitab walillahil asmaul husna fad'uhu biha li Syekh Ahmad Abdul Jawad, ya, li Syekh Ahmad Abdul Jawad, tentang Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman, ya? Ini dalam rangka kita memahami mazhar Allah Ar-Rahman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak Ar-Rahman dalam pengertian hidup sehari-hari yang konotasinya bisa kita pahami lebih luas daripada sekedar pengetahuan kita tentang umum. Sehingga kenapa kita mengucap Bismillahirrahim. Wa qala ta'ala Ar-Rahman alal arsistawa. Allah Ar-Rahman alal arsistawa. Allah berkuasa dalam kekuasaannya, ya. Di dalam kekuasaannya secara keseluruhan, ya. Yang dia saja tahu di mana kekuasaan itu. Wa ma'na Ar-Rahman jal jalalahu annahu dzur-rahmah al-wasi'ati syamilah. Bahwasanya Tuhan Ar-Rahman itu artinya adalah Tuhan yang memiliki rahmah yang luas. Kandungan rahmah itu bagi keseluruhan. Apa saja yang kamu lihat, manusia lihat di matanya dan di luar matanya, apa yang terlihat, sebanyak apa yang kita lihat pernah dalam kehidupan ini, dan di luar mata kita, kemudian di luar pengetahuan kita, kemudian di luar dari pengetahuan seluas-luasnya, itu tidak lain adalah rahmah. Itulah makna al-wasi'atis samilah. Al-mu'attifu birrahmati wa jalali ni'amihi ala jam'i khalqih. Karena itu terikutlah rahmat itu di semua hal, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada penciptaan alam semesta maupun pada tubuh kita. Jadi rambut kita, telinga kita, daging kita, kulit kita, darah kita, hidup kita, itu adalah rahman atau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Fasubhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, huwar rahmanur rahim, istawa ala arsihi wa tazalla ala khalqihi bismir rahman wa laisa bismil mutakabbiril jabbar. Karena itulah Allah memulai kalimatnya, mentajalikan namanya, menjelaskan, memperjelas nama itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Pada penciptaan makhluk, pada penciptaan alam semesta ini semuanya bukan dengan makna al-mutakabbir al-jabbar, kebesaran, keagungan, itu tidak, tapi dengan rahman rahimnya. Bahkan wa kadzalika arsala rasulahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birrahmanil amah. Bahkan beliau, Allah Subhanahu wa taala, mengutus nabi itu semata-mata karena rahman Allah, semata-mata karena rahmat Allah secara keumuman. Dan itu tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau itu Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan engkau itu Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Subhanallah. Jadi nabi itu diutus, hakikat kenabian Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Subhanallah. Jadi rahmat. Faqalaqallahu wa rasuluhu bil khulqil azim wa zainahu bil hilmi wal karam wa asna alaihi bil qaulil karim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulnya itu, menciptakan Nabi Muhammad itu dengan penciptaan yang amat besar, sebagai sebuah keindahan daripada kelembutan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri Allah membuktikan kemuliaan Allah
kepada manusia sebagai rahimnya, sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khulqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah benar-benar khulqin azim, makhluk yang azim, yang sangat agung budi pekertimu, kehidupanmu. Karena itulah tazalli Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa kita sering istilah mazhar Rahman Rahim, atau Rahman Allah, mazhar Rahman kalau pembahasan ini, mazhar kasih Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Coba kalau tidak ada syariah, tidak ada nabi, tidak ada yang dibawa Nabi Muhammad SAW syariah ini, celakalah kita tidak tahu bagaimana akan menuju akhirat, bagaimana kita akan mendapatkan kehidupan akhirat, yang ternyata akhirat itu setelah kita ketahui melalui syariat Nabi Muhammad ini, yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini, yang diajarkan Nabi Muhammad adalah ada surga, ada dan kekekalan di akhirat. Subhanallah. Andaikan tidak ada itu, bagaimana dunia ini ya? Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Wallahu fi samai, maka Rahmanun, bahkan demi Allah, kata beliau pengarang kitab, di langit pun tidak lain adalah Rahman Allah Subhanahu wa taala. Di langit pun adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, rahmat Allah. Wa rasuluhu Muhammadun fil ardi, dan Rasul Muhammad SAW fil ardi mazharun min mazahiri rahmati rabbihir rahmanir rahim. Karena itu keberadaan, eksistensi, keberadaan Nabi Muhammad SAW, adanya beliau itu adalah mazhar daripada mazhar rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yaitu mazhar artinya adalah penjohiran atau penampakan yang ditampakkan daripada tidak lain daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa afham, maka dapat dipahami ya, makna qaulillahi ta'ala wa izqala Ibrahim rabbi ja'ali hadza balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sebagaimana bisa dipahami firman Allah ketika Allah berfirman wa izqala, ketika Allah berfirman bahwa ujar Allah wa izqala, dan ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Rabbi ja'ali haja balada amin, ya Allah jadikanlah Makkah ya. Al-Baqah Makkah ini, haja balada aminan, ini adalah balada aminan, negeri yang aman sentosa. Warjuk ahlahu, anugerahilah rezeki bagi penduduknya, minas samarati, buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu bagi orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Qala wa man kafara fa'amit, bukannya waqala, dan berkata di dalam pengertian waman kafara, maka barang siapa yang berkufur, fa umatti'uhu qalilan, maka sedikitlah yang mendapatkan kenikmatan itu. Nah, jadi orang-orang kafir itu menjadikan sedikit kenikmatan bagi mereka, summaturhu ila azabin nari wa bi'sal masir, kemudian mereka akan mendapatkan dampak keburukan bagi mereka, yaitu azab neraka, sedangkan kehidupan azab neraka itu tempat yang seburuk-buruknya tempat. Nauzubillah min dzalik. Jadi pengertian di sinilah Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahman ini sendiri, Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap orang-orang kafir, maksud tadi itu adalah pada orang-orang kafir diberikan Allah juga Rahman itu. Karena kita ini pada dasarnya semuanya kafir, dengan kedatangan Nabi menjalankan itu menjadikan kita beriman. Maka keimanan kita ini adalah rahmat Allah. Bahkan orang-orang kafir sampai sekarang diberikan rahmat terus agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu. Yang kedua, mereka berkehidupan sebagaimana orang-orang beriman, menikmati kehidupan dunia ini. Mereka tidak lain mendapatkan rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan pandangan ini kita melihat Allah tidak pilih kasih kepada seseorang juga pun dari seorang beriman ataukah tidak, diberikan Tuhan rahmannya kepada kita semua. Buktinya dengan kehidupan dunia ini. Subhanallah. Dengan demikian
begitu mata kita terbuka, kita sudah melihat rahman Allah sebagai majhar dari kehidupan ini, melihat Nabi SAW bagian juga majhar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami pemahaman ini. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, ملأ الأكوان، ملأ الأكوان.